Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafal Taqiyuddin, mahasiswa Udinus dengan NIM A11 2021 13414. Ya, sini kita akan memulai dengan yang pertama adalah mengumpulkan data. Ya, pertama kali kita mengumpulkan data, kita mendownload dari Kaggle dan kemudian kita upload di Drive dan kita mount pada Drive agar bisa tampilkan di sini dengan cara pertama kita import dulu library pandas ASPT, kemudian kita importkan drive dari from Google Colab, import drive, terus kita mount lokasi drive-nya di mana. Jika saya taruh luar saja berarti di bagian konten drive, my drive, dan kemudian langsung ke nama filenya saja. Nah, yang pertama untuk mengumpulkan data kita menampilkan dulu df.head yaitu menampilkan 5 pertama datanya. Untuk langkah selanjutnya kita akan menelaah datanya. Untuk menelaah data kita pertama kali butuh mengerti struktural datanya dulu. Jadi kita tampilkan dulu df.shape dan df.info untuk menampilkan datanya. Nah, di sini untuk df shape-nya telah keluar hasilnya itu 3276 data. Terus untuk infonya bisa dilihat di bagian bawah ini. Untuk tipe datanya ada yang float dan ada yang integer. Dan ini juga terlihat juga jumlah-jumlah datanya dan nama-nama kolomnya. Untuk menelaah data selanjutnya kita menampilkan nilai unik agar mengetahui bagian isinya itu terdapat data apa saja. Nah, di sini ada data yang non, ada yang 3 koma ini untuk float. Nah, di sini juga ada yang untuk integer 64 di bagian portability 0 dan 1. Ya. Selanjutnya kita memvalidasi data. Jadi untuk memvalidasi data kita itu akan menampilkan bentuk datanya dulu. Jadi kita importkan matplotlib as.plt untuk menampilkan data-data ini agar menjadi figur yang baik. Terus kemudian kita importkan seaborn as SNS. Ini untuk menampilkan bar plotnya. Ya, yang pertama ini kita mengecek outlier-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan variabel baru yaitu numerical calls itu df select dtypes yang mengincludekan data yang bertipe float 64 dan integer 64 untuk semua kolomnya, kemudian ditampilkan dengan bar plot di sini untuk PLT figure dengan ukuran 12 kali 8, kemudian SNS bar plot, jadi kita menggunakan bar plotnya dengan judul di atasnya bar plot untuk deteksi outlier, kemudian di show, ditampilkan. Ya, di sini tampil salah satu outlier yang paling tinggi yaitu di bagian solid, dia ada banyak perbedaan di sini. Nah, selanjutnya untuk memvalidasi data kita butuh mengetahui apakah ada data yang hilang atau tidak. Jadi kita cek dulu missing value-nya. Nah, untuk mengecek missing value kita menggunakan df untuk data tadi isna, terus kemudian dijumlahkan sum, terus di sorting. Ya, jadi di sini terlihat data yang paling banyak hilang itu pada bagian sulfate, kemudian ada pH dan trihalometanes. Jadi ini ada jumlah-jumlah data yang hilang. Ya, untuk kolom yang memiliki missing value tadi ada 3, itu akan diimputasikan dengan mean. Jadi untuk for call in missing value, jadi setiap kolom di bagian missing value ini pada data frame-nya, setiap kolomnya akan diisikan filna df setiap kolom, berarti mean dari setiap kolomnya kemudian diinputkan. Ya. Terus setelah itu kita akan mengecek ulang apakah masih ada atau tidak yang hilang. Nah, setelah kita cek ulang, di-print-kan bagian missing value-nya sudah 0, berarti sudah terisikan dengan mean. Untuk selanjutnya kita akan mengecek distribusi datanya agar mengetahuinya ini kita figurkan lagi dengan print data frame-nya bagian portability. Nah, ini untuk portability-nya saja. Nah, itu
diperlihatkan dengan PLT figure ukuran 6 kali 4 dan SNS count plot. Jadi ini dihitung bagian 0 dan 1-nya dihitung semua, terus ditampilkan. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Untuk bagian 0-nya hampir 2000 dan 1-nya sekitar 1250. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan oversampling. Ya, di sini agar distribusinya itu menjadi rata, kita akan oversampling dengan metode smooth. Jadi kita akan mengimportkan library baru from implerean oversampling. Kita importkan metodenya yaitu smooth. Yang pertama, kita pisahkan dulu antara fitur dan targetnya. Nah, untuk X, df.drop potability, dan Y-nya, df-nya untuk potability-nya. Ya, untuk selanjutnya bisa diinisialisasikan smooth yang ini kecil hanya untuk variabelnya saja, kemudian smooth random state 42, sudah standarnya 42. Selanjutnya kita lakukan oversamplingnya, yaitu dengan X resampled, Y resampled, sama dengan smooth.fit kita fitkan resamplenya X yang tadi variabel ini, kemudian yang Y. Nah, untuk menyimpannya kita buat data frame yang baru. Di sini untuk df resampled-nya kita simpankan di sini. Ya, setelah itu kita bisa mengecek lagi bagaimana distribusinya. Ya, untuk di sini menampilkan data distribusi seperti sebelumnya tadi. Ya, ditampilkan dengan PLT figure ukuran 6 kali 4, kemudian SNS control-nya bagian portability-nya datanya ini kita ubah ke df resampled yang sudah terubah. Terus kita show, di sini sudah terlihat seimbang. Untuk selanjutnya kita akan menentukan objek. Tadi sebelumnya sebenarnya sudah ditentukan objeknya dulu yaitu portability, tapi kita tuliskan lagi saja. Untuk mengecek menentukan objek, kita harus memisahkan antara portability antara fitur dan target, yaitu untuk portability-nya. Karena tadi sudah ada persebaran data yang bagus untuk di sampling, jadi kita gunakan yang tadi yaitu df resampled drop portability axis 1 dan y-nya df resampled portability-nya. Selanjutnya untuk cleaning data. Untuk cleaning data, pertama kita harus mengetahui korelasinya terlebih dahulu antara data. Untuk korelasi antar datanya kita bisa mengetahuinya dengan membuat korelasi dengan heat map. Ya, di sini kita bisa melihat korelasinya. Caranya adalah untuk kita buat dulu variabelnya correlation heat df resampled dan ini untuk uh, library-nya dan metodenya ini core ini, kemudian plt.figure ukuran 10 kali 10 sns.heatmap correlation annotationnya true, cmap untuk warnanya full warm, kemudian kita tampilkan. Ya, di sini terlihat untuk korelasinya sangat kecil-kecil sekali. Nah, untuk selanjutnya kita membuat distribusi untuk histogram. Ya, jadi kita harus mengetahui juga distribusi data untuk semuanya. Ya, di sini terlihat antara satu dengan lainnya ini distribusinya cukup acak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau untuk yang portability tadi sudah seimbang. Untuk selanjutnya, untuk cleaning data kita harus mengecek juga nilai yang kosong. Sebelumnya tadi sudah dicek juga untuk nilai kosongnya, untuk missing value-nya. Sudah diperbaiki, kita cek lagi, tetap masih 0. Selanjutnya kita cek juga nilai duplikatnya, apakah ada data yang terduplikasi. Nah, di sini juga sudah menggunakan duplicated dan sum dijumlahkan, hasilnya 0. Jadi data ini sudah clean. Selanjutnya kita mengkonstruksi datanya. Nah, kita harus mengetahui konstruksi datanya itu seperti apa. Yang pertama pasti kita akan membuka infonya. Nah, untuk infonya di sini terlihat datanya tipe float 64 dan integer. Kemudian untuk
datanya ini tidak ada missing value, jumlahnya sama semua. Ya, untuk selanjutnya kita bisa membuka deskripsi datanya untuk melihat persebarannya. Nah, ini dapat dilihat di sini. Kemudian bisa ditampilkan juga bagian headnya untuk 5 pertama yang akan ditampilkan. Nah, untuk ini datanya sudah sesuai semua. Kita masuk ke bagian pemodelan data. Ya, untuk pemodelan data pertama kita di sini akan membaginya untuk data train dan data test, yaitu 70/30. Untuk caranya kita memanggil library sklearn model selection importkan train test split. Jadi untuk membagi data antara 70 dan 30. Ya, ini xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split untuk bagian x, y, test size-nya 0,30. Berarti untuk bagian tesnya kita buat 30 dan random state-nya 42 sudah standar. Nah, setelah seperti itu kita masuk ke bagian pemodelan yang pertama yaitu dengan cara KNN. Nah, kita importkan library-nya lagi yaitu dengan library milik KNN, Knackware Classifier. Kemudian kita importkan sklearn matrix untuk akurasi, classification report, coefficient matrix agar menampilkan data-datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian modelingnya, yaitu buat variabel baru bernama KNN sama dengan panggil library-nya Knackware Classifier, kemudian latih modelnya knn.fit dan xtrain, ytrain. Nah, selanjutnya sudah selesai, kita tampilkan confusion matrix-nya. Nah, di sini untuk prediksi KNN sama dengan knn.predict xtest. Jadi kita tampilkan xtest-nya. Ini CM ini untuk C matrix-nya, confusion matrix. Dan kita tampilkan di figur 8x6 SNS third heat map. Jadi kita tampilkan third heat map ini. Ya, diberi judul juga, terus diberi label-label, dan ditampilkan. Di sini tapi kan datanya ini sedikit tidak stabil, jadi lebih banyak ke bagian bawahnya. Kemudian kita ke bagian selanjutnya yaitu modeling kedua, yaitu dengan random forest classifier. Ya, caranya seperti sebelumnya lagi, kita panggilkan saja library-nya, import random forest classifier, kemudian kita buat variabel baru rf sama dengan random forest classifier dan kita tampilkan saja. Terus kita latih juga modelnya dengan cara fit ini. Terus kita tampilkan confusion metricnya lagi. Dan di sini juga masih sama saja, prediksinya masih di bagian bawah dan ini uh, jaraknya cukup jauh. Untuk yang pemodelan yang ketiga kita menggunakan Adabus Classifier. Caranya masih sama lagi, yaitu kita panggilkan saja library-nya, kemudian kita buat variabel baru, kemudian kita latih modelnya dan tampilkan bagian confusion metricnya. Sini untuk perbedaannya sudah mulai tipis-tipis. Untuk langkah selanjutnya kita mengevaluasi model yang sudah dibuat, yaitu dengan menampilkan semua datanya, hasil-hasilnya. Ya, untuk sini kita printkan saja, diberi judul, kemudian kita tampilkan akurasi dari KNN tadi, sama dengan akurasi skor, Y-test, dan Y-pred yang bagian KNN. Ya, ini disesuaikan saja untuk setiap bagian, jadi ada KNN, random forest, dan ada boost. Tampilkan semuanya saja. Ya, jadi di bawah sini ada hasilnya. Untuk KNN memiliki tingkat akurasi sebesar 0,57. Ini termasuk kecil. Terus random forest juga 0,66, hanya 66%. Ini termasuk kecil juga. Yang ada boost juga sama saja, masih kecil. Kemudian kita komparasikan saja antara ketiga tadi mana yang terbaik.
Ya, jadi untuk variable model ini kita tampilkan PD data frame-nya, bagian model KNN, random forest, ada boost, akurasinya. Kita ambilkan data akurasinya semuanya, dan kita sorting value-nya dengan cara descending. Nah, diurutkan berdasarkan akurasinya. Nah, terus kita visualisasikan seperti biasa dengan plt.figure, kemudian PLT untuk modelingnya seperti apa, dan kita tampilkan di sini. Ya, di sini yang terlihat yang terbaik adalah yang pertama ada Random Forest, kemudian KNN, dan yang terakhir ada Boost. Ya, di sini yang model terbaiknya adalah Random Forest, tapi dia hanya memiliki akurasi sekitar 0,66 dan 66%. Berarti kita harus mengoptimasinya lagi. Ya, untuk selanjutnya kita pertama akan dioptimasi dengan cara hyperparameter. Ya, jadi kita panggilkan dulu scikit model selection, kita importkan dengan cara ini grid search CV. Ya, kita tampilkan dulu parameter gridnya, n estimatornya antara 50 sampai 200, terus depth-nya kita sampaikan 30, minimal sampel splitnya 2, 5, 10, terus minimal sampel sleeve-nya kita 1 sampai 4, maksimal fiturnya kita gunakan SIRT dan logaritma. Ya, terus untuk inisiasi modelnya kita buat variabel baru dengan nama RF, dengan random forest classifier, random state 42 sudah standar, dan kita setup gridnya. Grid search sama dengan grid search CV, terus estimatornya kita gunakan RF tadi, ini, kemudian parameter grid sama dengan parameter gridnya, CV sama dengan 5, purpose 2, and jobs-nya di setiap perulangan itu akan di min 1 agar tidak terlalu banyak. Kemudian scoringnya kita tampilkan bagian akurasinya. Selanjutnya kita latih juga dengan feed grid source.feed extrain ytrain, seperti melatih data yang sebelumnya. Kemudian kita tampilkan parameternya dan hasil skornya. Ya, sini setelah dioptimasi modelnya, hanya selisih sedikit setelah dioptimasi dari tadi 0,66, setelah dioptimasi menjadi 0,89, dan itu hasilnya hanya sedikit sekali perubahannya. Jadi saya coba lagi dengan optimasi model yang lain, yaitu randomize search, dan untuk caranya mirip-mirip juga sebelumnya. Ya, dan di sini hasilnya jadi 0,87, malah lebih sedikit. Lebih baik menggunakan yang bagian grid search hyperparameter ini. Jadi untuk maksimalnya memang sudah segini, tingkat akurasinya hanya 0,689, 68,9% saja. Mungkin hal ini dikarenakan ada data-data yang masih berjarak jauh seperti yang di atas tadi, persebarannya masih ada yang kurang rata. Ya, jadi untuk kesimpulannya, untuk project yang ini paling bagus untuk modeling datanya adalah menggunakan random forest classifier. Setelah dioptimasi, dia hanya selisih sedikit saja, 0,66 ke 0,68. Kemudian kelebihan dari random forest ini, dia itu memiliki metode ensemble yang menggabungkan beberapa dari decision tree. Jadi dia mengulangi perhitungan dan menggabung-gabungkan. Terus dia sebenarnya bisa menangani missing value dengan sangat baik, dan dia memiliki hubungan antara fitur dan target itu jauh lebih baik daripada lainnya. Itu alasan digunakan random forest classifier menjadi yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.